Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran dari Robert McRae dan Paul Costa. Biodata dari Robert yang pertama itu beliau lahir pada 28 April 1949 di Maryville, Missouri, Utara Kansas. Beliau juga anak bungsu dari 3 bersaudara. Dari kecil, beliau memang minat pada ilmu pengetahuan dan matematika. Beliau kuliah di Michigan State University, jurusan filsafat. Pasca sarjananya di Boston University, jurusan psikologi. Lalu beliau memang tertarik pada studi psikometri Cattell. Biodata Costa, beliau lahir pada 16 November 1942 di Franklin. S1-nya di Clark University, jurusan psikologi. Lalu mendapat gelar PhD-nya di University of Chicago. Beliau juga penerbit buku teori kepribadian humanistik. Juga beliau sempat mengajar di Harvard. Perkembangan teori mereka, yang pertama itu dikembangkan dari teori Allport dan Oberth pada 1930-an. Mereka juga mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas struktur kepribadian pada tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Lalu perkembangan teori mereka juga ada Big Five faktor, lalu ada pengertian kepribadian Big Five. Terus setelah beberapa dekade, cabang psikologi kepribadian memperoleh pendekatan taksonomi kepribadian yang dapat diterima secara umum, yaitu The Big Five Personality. Di antara ketiga tokoh pendekatan trait, Allport, Eysenck, dan Cattell, terdapat pandangan mengenai penggunaan faktor analisis, mengenai jumlah dan dimensi sifat dasar yang diperlukan untuk mampu mendeskripsikan kepribadian. Perbedaan ini masih diperdebatkan selama bertahun-tahun. Namun sejak 1980-an, tahap demi tahap telah ada kemufakatan terutama dalam faktor analisis. Sekarang banyak peneliti yang setuju bahwa perbedaan individu dapat terorganisir dalam istilah 5 perluasan yang terkenal dengan sebutan Big Five. Dimensi sifat karena keluasan dan tingkat keabstrakan yang luar biasa. Lalu Big Five Personality adalah kepribadian individual yang tersusun dalam 5 buah domain kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. 5 dimensi pada The Big Five Personality ini memiliki hubungan langsung dengan faktor keturunan biologis. Dasar biologis dari kelima faktor ini sangat kuat. Faktor biologis atau alam yang menentukan kepribadian dan pengalaman sosial hanya memiliki sedikit pengaruh. Lalu Gives menyatakan bahwa Big Five adalah suatu kepribadian yang dapat baik memprediksi dan menjelaskan perilaku. Suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 buah domain kepribadian. Perkembangan teori dimensi neurotisme, ada yang pertama tuh ada neurotisme, ada ekstraversi, ada openness, ada agreeableness, ada conscientiousness. Neurotisme ditemukan tahun 70-an, ekstraversi juga ditemukan tahun 70-an, openness juga ditemukan tahun 70-an, agreeableness di tahun 85 ditemukan. Kalau conscientiousness juga tahun 85 ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke struktur kepribadian. Menurut Cray dan Costa, mereka itu menyetujui pendapat Eysenck bahwa kepribadian bersifat bipolar dan mengikuti distribusi lonceng, sehingga orang-orang akan memiliki skor di sekitar garis puncak dan minoritas yang ada di skor ekstrim. Ini kita lihat tabel model kepribadian. Di situ ada skor tinggi, ada skor rendah. Lalu ada penjelasannya. Yang pertama itu dari model kepribadian ekstraversi atau extraversion. Skor tingginya itu menunjukkan penuh kasih sayang, mudah bergaul, banyak bicara, menyukai kesenangan, dan bersemangat. Skor rendahnya itu mereka tidak peduli, penyendiri, pendiam. Lalu di penjelasannya ada dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan akan hubungan. Jika skor E-nya tinggi, maka orang tersebut cenderung ramah dan menghabiskan waktu untuk menikmati sesuatu. Jika rendah, maka orang tersebut cenderung menikmati kesenangan. Skor rendah cenderung tidak terbuka, memiliki hubungan sedikit dengan orang lain, dan lebih menyukai kesendirian. Lalu ada neurotisme. Skor tingginya itu pecemas, temperamental, sentimen. Lalu skor rendahnya itu tenang, terkadang temperamental, bangga dengan diri sendiri, tidak emosional, dan kuat. Penjelasannya, skor tinggi cenderung mengarah pada orang yang mudah emosi dan sensitif. Skor rendahnya itu cenderung mengarah pada orang yang mampu bersikap tenang dalam menghadapi suatu permasalahan. Lalu ada keterbukaan atau openness. Skor tingginya itu menunjukkan imajinatif, orangnya itu kreatif, inovatif,
Lalu skor rendahnya itu menunjukkan realistis, tidak kreatif, konvensional, tidak penasaran, dan konservatif. Penjelasannya, nilai usaha secara proaktif dan penghargaan terhadap pengalaman dan demi kepentingan sendiri. Lalu menilai cara menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Skor tinggi mengarah pada orang yang terbuka, imajinatif, sensitif, dan intelek. Skor rendah cenderung pada orang yang realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Lalu ada keramahan. Skor tingginya itu berhati lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, toleran, bersahabat. Skor rendahnya itu menunjukkan keras hati, penuh kecurigaan, pelit, permusuhan, kritis, lalu lekas marah. Jika skornya tinggi, cenderung menghargai harmoni dibanding ucapan dan cara mereka dan tergolong kooperatif serta mudah percaya orang lain. Jika skornya rendah, maka orang tersebut cenderung memikirkan kebutuhan diri sendiri dibanding orang lain. Pada awalnya, penelitian mengenai traits dimulai oleh Gordon Allport dan Outbert pada tahun 1930. Setelah itu dilanjutkan oleh Kettle pada tahun 1940. Dan selanjutnya dilakukan oleh Tubbs, Crystal, dan Norman pada tahun 1960. Namun, perkembangan penelitian mengenai traits tidak berhenti sampai di tahun 1960. Kira-kira pada akhir tahun 1970 dan permulaan tahun 1980, Costa dan McCrae mulai mengikuti jejak peneliti-peneliti sebelum mereka untuk mengkolaborasi taksonomi dari personality traits. Namun Costa dan McCrae berbeda dengan peneliti-peneliti yang lainnya. Mereka menggunakan metode yang sederhana dalam melakukan faktor analisa dan menguji stabilitas dan struktur dari kepribadian. Selain itu, dalam proses penelitian yang mereka lakukan, Costa dan McCrae memfokuskan pada dua dimensi utama, yaitu neurotisme dan extraversion. Tidak berapa lama setelah Costa dan McCrae menemukan N dan E, mereka menemukan faktor ketiga yang mereka sebut dengan opens to experience. Selanjutnya, penelitian Costa dan McCrae difokuskan dengan ketiga faktor tersebut, meskipun sebelumnya telah ada seorang tokoh yang bernama Lewis Goldberg yang mengemukakan penemunya mengenai faktor analisis dari personality traits yang diberi nama Big Five. Namun Costa dan McCrae tetap hanya berfokus pada 3 faktor. Sekitar akhir tahun 1984, Costa dan McCrae mulai berfokus pada hal lain, yakni mereka memulai untuk membuat 5 factor personality inventory yang baru yang disebut dengan NEO-P. NEO merupakan singkatan dari neuroticism, extraversion, dan openness. Sedangkan PI adalah singkatan dari Personality Inventory. Pada tahun 1985, ditemukan 2 dimensi lainnya, yakni agreeableness dan conscientiousness, sehingga teori kepribadian Costa dan McCrae dikenal dengan istilah ocean yang merupakan singkatan dari kelima dimensi tersebut. Setelah masa itu, sekitar akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, banyak sekali psikolog yang berfokus pada kepribadian lebih memilih 5 factor model dari Costa dan McCrae. Salah satu alasannya adalah karena 5 factor model dianggap dapat ditemukan di seluruh variasi budaya yang ada. Alat ukur Big Five Factor NEO-P 1. Tahun 1985 hanya mengukur 3 dimensi. Pertama yaitu N, E, O. Tahun 1985 2 dimensi terakhir ditambahkan yaitu A dan C. Namun skala masih berupa skala tersendiri tanpa subskala yang dilekatkan padanya. Pada tahun 1992, Costa dan McCrae memunculkan revisi dari NEO-P. FFM atau Five Factor Model, inventori kepribadian yang percaya bahwa perbedaan individu dapat dikelompokkan ke dalam 5 dimensi yang luas dan bipolar. IP Big Five Factors Makers terdiri dari 50 transparent bipolar, adjective, dan 100
unipolar adjective makers yang dapat diakses melalui EPEP website, HAP, PHI, NeoFFI, AB5C, CPI, Big Five Factor Maker. Komponen kepribadian Big Five Factor, komponen inti kepribadian, kecenderungan dasar. Komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik, adaptasi, konsep diri dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal, esensi dasar di biologis dan stabilitas di antara waktu dan kondisi, karakteristik adaptasi, struktur kepribadian yang dipelajari dan berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungan. Karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Respon karakteristik dibentuk oleh kecenderungan dasar karena konsistensi dan keunikan dari setiap respon, sehingga merefleksikan diri pertahanan sifat-sifat kepribadian. Respon yang membuat kita dapat beradaptasi terus-menerus. Karakteristik adaptasi berfluktuasi sehingga membuatnya rentan terhadap perubahan dalam kehidupan seseorang. Karakteristik adaptasi berbeda dari suatu budaya dengan budaya yang lain. Konsep diri terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri dengan cakupan dari beragam fakta atas sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. Selanjutnya pada slide komponen sekunder. Yang pertama itu ada dasar biologis yang terdiri dari gen, hormon, dan struktur otak atau mekanisme biologis paling utama dan dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. Yang kedua, posisi dasar biologis ini mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar. Yang ketiga, lingkungan memiliki peranan dalam pembentukan kepribadian. Yaitu yang kedua ada biografi objektif, ialah apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya, menekankan pada apa yang telah sepanjang hidup atau objektif daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka atau subjektif. Yang kedua itu ada pengaruh eksternal, yaitu cara manusia merespon kesempatan dan tuntunan dari situasi fisik beragam yang ditemukan oleh manusia yang dapat mempengaruhi kepribadian manusia tersebut. Yaitu respon-respon tersebut merupakan fungsi dan karakteristik adaptasi dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. Untuk slide selanjutnya yaitu perkembangan teori 5 faktor. Pada awal kemunculan, kelima faktor McRae dan Costa hanya terdiri dari klasifikasi atas sifat-sifat kepribadian. Pada akhir 1980-an, McRae, Costa, dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil karena teori lama terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi pasif. Perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas dan mendorong McRae dan Costa menemukan teori alternatif yang lebih dari sekadar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Agar tercapainya teori alternatif, teori ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Selama 25 tahun, McRae dan Costa terus mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu masuk kepada asumsi dasar. Asumsi dasar atau basic tendency. Yang pertama ada individuality, menekankan pada keunikan individu di mana individu tersebut akan menunjukkan kombinasi sifat unik yang menjadi ciri khas. Hal ini sejalan dengan gagasan Allport bahwa keunikan adalah esensi dari kepribadian. Yang kedua ada origin, memiliki pendirian yang jelas meskipun kontroversial. Dan yang ketiga ada development, merupakan karakteristik manusia yang selalu berkembang dan berubah sepanjang perjalanan kehidupan mulai dari bayi hingga dewasa. Dan yang terakhir, yang keempat, ada struktur, memiliki hierarki dari yang sempit dan spesifik ke lebih luas dan umum. Selanjutnya masuk kepada asumsi dasar karakteristik adaptation. Yang pertama, seiring berjalannya waktu, manusia akan beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, maladaptasi, mengidentifikasi bahwa sikap akan selalu konsisten dengan tujuan personal dan nilai budaya.
Dan yang terakhir, yang ketiga, sifat dasar akan berubah seiring berjalannya waktu dan kematangan biologis.